Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali bertemu dengan saya Bang Elbar. Mudah-mudahan Anda di sana senantiasa sehat walafiat ya. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga mudah-mudahan saya berserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin sedikit mengomentari barangkali ya video dari Ustazah Oki Setiana Dewi yang sedang viral karena dipotong kemudian melahirkan interpretasi yang jauh dari apa yang sebenarnya beliau maksudkan ya. Jadi seolah-olah beliau dianggap bahwa dalam ceramahnya ini beliau itu menormalisasi KDRT, artinya nggak peduli dengan KDRT ya, membiarkan KDRT. Jadi kalau Anda dipukul sabar aja ya. Jadi karena dipotong jadi esensi dari ceramahnya itu jadi hilang menurut saya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, bagaimana videonya teman-teman sekalian? Coba kita lihat ya. Ini tidak secara utuh, tapi saya sudah tonton secara utuh videonya dan saya betul-betul cermati dari satu part ke part yang lain begitu ya. Menurut saya sih sama sekali tidak ada bahasa atau secara eksplisit pun akan menormalisasi KDRT itu nggak ada sama sekali ya. Coba kita lihat ini potongan yang mendekati statement yang dipermasalahkan oleh banyak sekali orang netizen yang menurut saya ya. Ini dia teman-teman sekalian. Buka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Ada sebuah. Nah, dari sini teman-teman sekalian, beliau ini di awal videonya itu menyampaikan sebuah hadis ya tentang janji Allah atau janji Rasulullah SAW terhadap para wanita yang akan masuk surga ya, dengan ciri-cirinya diantaranya salat 5 waktu, kemudian taat terhadap suaminya ya kan, kemudian dia juga menjaga kemaluannya, farajnya begitu ya. Jadi kurang lebih 4 yang dia sampaikan di awal ya, tanda-tanda wanita itu akan masuk surga ketika dia melaksanakan itu ya. Nah, kemudian di dalam ceramahnya ini beliau menyinggunglah terkait dengan KDRT begitu ya kan. Nah, dari situ tadi, dari fact yang tadi yang kurang lebih beberapa kata tadi, kita melihat bahwa ini beliau menyampaikan tentang bagaimana seorang keluarga gitu, baik itu suami maupun istri ya, usahakan untuk menjaga apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Yang namanya aib itu kan memukul itu aib gitu. Kalau ada orang KDRT aib, maaf ya, orang ya kalau memukul di dalam rumah tangga itu kalau keluar itu aib gitu ya. Aib itu bisa menimbulkan banyak hal ya. Makanya kenapa dulu orang tua kita dulu ya, orang tua saya termasuk gitu, kalau dia bertengkar dengan keluarga di dalam itu sampai orang tuanya nggak tahu. Nenek saya tuh nggak tahu kalau mereka pernah bertengkar ya. Cukup di internal keluarga saja yang mengetahui. Saya juga demikian sama keluarga saya, sama istri saya tercinta ya. Kami bertengkar di sini ya. Kadang-kadang kita bertengkar, kita namanya rumah tangga harmonis terus begitu ya. Kalau rumah tangga adem ayem tuh nggak harmonis. Kalau nggak ada pertengkaran sedikit-sedikit itu nggak harmonis itu ya. Ada pertengkaran dikit gitu, tiba-tiba nanti indah endingnya, wah nyaman, itu harmonis itu. Karena kita melatih kesabaran di situ. Siapa yang sudah mulai tinggi suaranya, yang satu lagi menurun gitu. Jadi kita saling tarik ulur,
tarik ulur begitu ya. Nah, video berikutnya teman-teman, beliau menceritakan tentang sebuah kisah di daerah Jeddah. Katanya sih kisah sebuah fakta ini. Kisah nyata Ternyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita ingat bahwa KDRT itu nggak mungkin terjadi baik oleh suami maupun istri kalau tidak ada asbab, tidak ada penyebab, ya kan? Kalau KDRT itu terjadi pada seorang istri, maka kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh istri. Kalau KDRT itu terjadi pada suami, maka kemungkinan penyebabnya itu adalah suami. Bisa saja ini KDRT itu terjadi penyebabnya suami, ya. Kemudian mungkin diingatkan oleh istrinya, suaminya marah, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, KDRT lah bahasanya begitu ya. Nah, jadi saya ingatkan kepada siapapun kita, terutama para suami, kita itu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wanita yang diserahkan oleh kedua orang tuanya menjadi tanggung jawab kita. Jadi jangan sewenang-wenang, ya. Marah dikit mau mukul. No, nggak boleh begitu, bro. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali kalau sudah benar-benar istri sudah melakukan kesalahan fatal, itu baru kita boleh memukul. Tapi itu juga syaratnya tidak boleh menyakiti. Ya, misalnya pakai bogem, itu nggak boleh. Ya, mukulnya itu di tempat-tempat yang tidak sakit, di pantat misalnya, ya, yang artinya tidak menyebabkan tidak menyebabkan bahaya. Ya, kita boleh, itu boleh, tapi juga tidak boleh berlebihan. Ya, sekali misalnya tepak, kalau bahasa timur itu tepak sekali sudah cukup. Ya, sebagai pelampiasan kekesalan atau kemarahan. Jangan main bogem 1, 2, 3 sampai jontor, nggak boleh. Itu bahaya. Dan Rasulullah nggak pernah ngajarin begitu. buka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku Ini wanita solihah ini ya. Yang beliau ceritakan ini wanita solihah, ya kan? Dimana seorang istri yang tidak ingin keluarganya berantakan, sehingga dia menyembunyikan apa yang dilakukan oleh suaminya karena dia menganggap bahwa itu aib. Kalau itu dia sampaikan kepada orang tuanya, ya, maka otomatis orang tuanya dua kemungkinan akan marah kepada suaminya, ya. Mungkin saja suaminya dipukul atau diminta orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih berbahaya, atau yang kedua membawa anaknya pulang kemudian meminta anaknya bercerai. Itu keluarga pasti berantakan. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan kesabaran, ya, istri yang diceritakan ini, maka suaminya menjadi makin cinta, suaminya menjadi makin terharu, suaminya akhirnya menjadi sayang, dan keluarga menjadi utuh. Itu kan luar biasa. nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri
Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau Nah, ini kan artinya, nah ini yang dibilang sama kebanyakan netizen, mohon maaf ya kalau kita berbeda nih para netter ya, kalau kita berbeda, yang namanya aib itu apa yang jelek yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi mohon maaf kalau Anda yang belum berumah tangga mencoba untuk mengatakan bahwa KDRT itu bukan aib tapi KDRT, mohon maaf, perlu banyak baca lagi Anda ya. Karena memang yang terjadi di rumah tangga yang tidak enak untuk didengar sama orang, yang akan menimbulkan sesuatu yang lebih dahsyat di luar, itu namanya aib. Entah itu pemukulan, entah itu perselingkuhan dan seterusnya, itu aib, masuk dalam kategori aib. Aib itu banyak bentuknya. Ada perselingkuhan itu aib, ada KDRT dalam kata itu juga aib. Kalau bisa memang itu ditutup semua ya. Seorang istri yang bersabar itu pahalanya luar biasa, besar pahalanya ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, saya pernah baca nih, lau amartu li ahadin ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, kurang lebih begitu kalau nggak salah kata hadisnya ya. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Tirmizi pada nomor hadis ke 1159, coba nanti dicek kalau nggak salah ya. Saya pernah baca ini ya. Saking besarnya peran seorang suami, tanggung jawabnya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ya manusia itu boleh bersujud terhadap manusia lain, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini kan menceritakan betapa besar tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya ya. Jadi kalau misalkan ada seorang istri yang melakukan, maaf misalnya melakukan kesalahan terhadap rumahnya, keluarganya, misalnya keluyuran tanpa minta izin sama suaminya, terus berbuat macam-macam di luar sana, kemudian pulang-pulang suaminya marah, kemudian melawan, udah gitu melawan, salah melawan, suaminya kemudian marah dan akhirnya melakukan, maaf, pemukulan misalnya, peleng misalnya sekali ya. Itu bisa dimaklumi, mohon maaf, dalam Al-Quran pun ada bahasa begitu ya. Tapi sekali lagi, memukul itu nggak boleh berlebihan dan nggak boleh pada anggota tubuh yang bisa berbahaya. Wajah nggak boleh ya, bolehnya di bagian-bagian ini yang tidak berbahaya gitu ya. Nggak boleh berlebihan, kalau berlebihan itu udah beda urusan ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, itu aib semuanya ya. Mau itu KDRT kah, mau itu perselingkuhan kah ya, mau itu apa namanya yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak baik untuk diekspos, dikeluarkan, itu aib namanya. Makanya sangat dibenci oleh Rasulullah SAW orang yang mengumbar aib keluarganya. Bahkan mohon maaf, Anda berhubungan suami istri itu ibadah, tapi kalau Anda ceritakan itu aib. Itu teman-teman. kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tua, orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, dari video ini saya betul-betul saya cari di video panjangnya nih, saya potong sedikit ya. Dari awal sampai akhir ceramah ini saya coba perhatikan, nggak ketemu saya kata-kata yang secara maknawi atau secara tersirat maupun tersurat itu ada bahasa yang
mengarah kepada normalisasi KDRT itu nggak ada. Ya. Kalau bahasa ini misalnya sedikit-sedikit misalnya ngadu sama orang tua, itu bukan normalisasi KDRT, bukan. Ya. Justru kalau ada seorang istri yang bersabar, ya, ketika mohon maaf suaminya mungkin khilaf, kemudian berbuat sesuatu yang melebihi, kemudian dia bersabar, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ketahui teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang juga saya pernah baca nih, ya, sampai oleh Imam Tirmizi juga. Hadisnya begini, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhala al-jannah. Siapapun wanita, seorang istri itu meninggal, kemudian suaminya itu ridho atas dirinya, ya, maka dia masuk surga. Wanita itu akan masuk surga. Ini kan ganjarannya besar sekali taat sama suami. Dan sekali lagi, nggak ada suami solih yang akan berbuat KDRT, itu nggak ada, nggak ada. Yakin saya, suami yang soleh itu nggak akan berbuat KDRT, ya. Kecuali kalau mohon maaf istrinya melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat, mungkin dia akan marah. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, sampai detik ini saya nggak menemukan kata-kata yang ada secara maknawi menganjurkan kepada KDRT atau menormalisasi KDRT. Saya belum lihat. Coba tadi katanya, kita baru ngadu, kita udah bikin anak. Itulah keluarga, begitu. Ya, itulah keluarga. Ya, pasti yang namanya kerikil-kerikil itu pasti ada. Tapi mempertahankan keluarga, bersabar untuk mempertahankan keluarga, anak kita di sana tidak terlantar nantinya, itu jauh lebih Allah sukai, teman-teman sekalian. Baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, nggak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini nggak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku nggak baik, dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istrinya cerewet, teman-teman sekalian, ya. Jadi ini cerita Nabi Ibrahim, ya, ayah Nabi Ismail, yang dia menggunakan kata kinayah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih namanya? Kata-kata metamorfor, apa namanya gitu, ya. Ya intinya dia menggunakan kata-kata personifikasi atau apalah bahasanya, yang tujuannya untuk suruh Ismail menceraikan istrinya, tapi dengan bahasa ganti pagar rumahnya, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi ya memang saya juga tidak tahu, ya, seorang perempuan, ya, atau para istri kalau sudah mulai ngumpul itu kadang-kadang tanpa sadar itu namanya ghibah segala macam, itu ngalir begitu. Hati-hati para ibu sekalian, ya, jangan sampai Anda keceplosan, kemudian aib rumah tangga, ya, kemudian akhirnya terbongkar karena besar sekali Allah itu marah terhadap kita yang membuka aib keluarga. yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain, Bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya
Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini nggak bisa dipertahanin, diceraikan, diganti dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang pergi dengan istri yang baru. Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik, rumah tanggaku luar biasa, rumah tanggaku diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya, jadi teman-teman sekalian, kurang lebih itulah videonya. Kalau mau dilihat bisa dicek di di YouTube-nya Ustazah Oki Stiana Dewi ya. Oki Stiana Dewi official kalau nggak salah. Tulis saya Oki Stiana Dewi, nanti ada keluar kok ininya. Kalau untuk melihat secara utuh ya, saya sampai saat ini tidak menemukan tidak menemukan kata-kata yang secara eksplisit Ustazah Oki ini menormalisasi KDRT. Jadi kalau ada orang yang motong-motong video beliau, kemudian membuat interpretasi sendiri, membuat narasi-narasi sendiri, kemudian menjadikan orang benci terhadap beliau yang telah menyampaikan, mengedukasi masyarakat supaya tidak hancur berantakan keluarganya, ya. Kemudian Anda potong-potong video itu dan Anda sebarkan, ya. Kemudian ada komentar dengan komentar-komentar yang mohon maaf, komentar comberan. Maka sekali lagi hati-hati teman-teman sekalian. Setiap yang kita ketik, setiap yang diucapkan ada pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berada di mizan kita menjadi orang failit karena kita sering menggibah, kita sering membuat namimah, fitnah dan seterusnya, sehingga kita tidak mendapatkan hatta baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.